Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Galih Perdana Putra, NPM 2531532 dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi S1 Teknik Elektro. Saya di sini akan memaparkan materi presentasi yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Logis Mahasiswa dalam Operasi Himpunan pada mata kuliah Matematika Diskrit. Dan tentunya materi pada presentasi kali ini itu sesuai dengan jurnal yang kemarin kita buat. Latar belakang penelitian. Kenapa sih penelitian itu penting untuk dilakukan? Karena yang pertama yaitu penelitian itu sebagai pilar ilmu komputer. Matematika diskrit merupakan fondasi utama dalam mempelajari pemrograman, basis data, dan pengembangan algoritma. Yang kedua, ada transisi pola pikir. Mahasiswa menitik beratkan adaptasi dari matematika sekolah yang bersifat prosedural menuju matematika perguruan tinggi yang menuntut pembuktian formal. Ketiga, ada kendala di lapangan. Banyak mahasiswa sekedar menghafal rumus secara mekanis tanpa memahami esensi penalaran yang mendasarinya. Baik ada telaah pusaka. Landasan teori yang pertama itu hakikat berpikir logis. Aktivitas mental individu dalam mengomprimasikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan berdasarkan aturan-aturan logika formal yang valid. Pemikiran logis tidak sekedar berfokus pada hasil akhir hitungan, melainkan pada keabsahan setiap akhir langkah pembuktian. Kedua, ada teori himpunan dan operasi diskrit. Tantangan mahasiswa adalah operasi beda setangkap A plus B yang memerlukan analisis relasi inklusi eksklusif ganda secara simultan. Hukum aljabar himpunan. Pembuktian formal mengharuskan penggunaan definisi keanggotaan elemen XIA dan diperbolehkan hanya menggunakan pemisahan angka. Berikut ada metode penelitian, pendekatan dan prosedur. Pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengoperasiasi profil penalaran logis mahasiswa secara alamiah dan mendalam. Subjek 6 di sini kita menggunakan representatif kelompok berkemampuan akademis tinggi, sedang, dan rendah yang dipilih menggunakan teknik purpose sampling. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada level mahasiswa. Mayoritas kemampuan berpikir logis mahasiswa berada di kategori sedang, artinya berada di kategori yang tengah-tengah, medium. Nomor dua ada operasi dasar. Mahasiswa mengalami kendala pada hitungan dasar, irisan dan gabungan numerik. Ketiga, ada penurunan performa. Penalaran mahasiswa turun drastis saat menghadapi soal pembuktian formal hukum himpunan. Yang keempat, salah paham diagram Venn kelompok dan rendah menjadikan diagram Venn sebagai bukti mutlak, padahal diagram Venn hanya ilustrasi visual dan tidak valid sebagai bukti univnya. Berikut ada contoh soal dan pembahasan. Buktikan secara formal A irisan Buktikan secara formal yaitu A irisan B gabung C sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Untuk pembahasannya, bayangkan Anda mencari mahasiswa yang kuliah di kelas A dan ikut organisasi B atau organisasi C. Ini sama saja dengan mencari mahasiswa yang kuliah di A dan ikut B, atau kuliah di A dan ikut C. Langkah bukti arah kiri. Ambil sembarang mahasiswa X yang berada di kelompok kiri. Artinya, X ada di A dan X ada di B atau C. Kita bagi menjadi dua kemungkinan. Jika X memilih organisasi B, maka X ada di kelompok A irisan B. Jika X memilih organisasi C, maka X ada di kelompok A irisan B irisan C. Kesimpulannya, X pasti ada di kelompok A irisan B atau A irisan C. Selanjutnya ada analisis hambatan kognitif mendalam. Titik hambatan terbesar yaitu muncul karena terjadinya pada soal cerita terapan dan muncul saat menghadapi problem konseptual.
Kesalahan linguistik fatal. Pertama yaitu keliru mengartikan kata hubung teks. Kedua, gagal menerjemahkan kata atau disjungsi. Tiga, gagal menerjemahkan kata dan konjungsi. Dampak pada operasi yang pertama salah menyusun rumus prinsip inklusi-eksklusi. Kedua, perhitungan jumlah elemen menjadi titik akurat. Akar penyebab utama, yang pertama yaitu mahasiswa hanya mengandalkan keterampilan menghitung mekanis. Kedua, lemah dalam aspek argumentasi format deduktif. Ketiga, kurang pemahaman interpretatif linguistik matematika. Kesimpulan dan saran. Simpulan profil mahasiswa. Kemampuan berpikir logis umum berada di level moderat. Mahasiswa sukses pada aspek prosedural operasional, dan mahasiswa gagal pada penerapan pembuktian hukum aljabar. Saran dan rekomendasi modul yaitu perlu integrasi modul ajar, interaktif yang konseptual, serta menghubungkan penerapan teks langsung dalam logika pemrograman praktis, dan modul didesain untuk mereduksi hambatan kognitif masa transisi. Sekian presentasi saya kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.